Bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Nyata masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah karena berbagai alasan. Kesenjangan masih sangat besar dalam sektor pendidikan. Fasilitas pendidikan banyak yang belum memadai. Coba bayangin deh, ada dua siswa. Mereka lahir di tahun yang sama, belajar dengan kurikulum yang sama, dan sama-sama memiliki mimpi yang besar. Tapi yang satu belajar dengan laptop pribadi dan internet yang cepat. Yang satu lagi harus berbagi buku dan menunggu sinyal muncul. Apakah perbedaan masa depan mereka hanya ditentukan oleh usaha atau ada sesuatu yang lebih besar bekerja di baliknya? Dalam video ini, kita akan melihat ketimpangan pendidikan melalui sudut pandang sosiologi. Bukan sekedar sebagai perbedaan individu, tetapi sebagai hasil dari struktur sosial dalam masyarakat. Untuk memahami ini, kita perlu melihat bagaimana masyarakat tersusun. Dalam sosiologi, ada yang disebut dengan struktur sosial, yaitu cara masyarakat diorganisasi. Siapa punya akses, siapa punya kekuasaan, dan siapa punya sumber daya. Di dalam struktur itu, ada stratifikasi sosial, yaitu pelapisan masyarakat berdasarkan ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Artinya, sejak awal, tidak semua orang berdiri di garis start yang sama. Contohnya sederhana, sekolah di kota besar sering memiliki fasilitas yang lengkap, laboratorium yang modern, dan akses internet stabil. Sementara di daerah terpencil, siswa bisa berjalan jauh hanya untuk sampai ke sekolah. Dengan fasilitas yang terbatas, disinilah muncul ketimpangan sosial, ketidakseimbangan akses, dan kesempatan antar kelompok. Ketika ketidakseimbangan itu terjadi dalam bidang pendidikan, kita menyebutnya ketimpangan pendidikan. Kalau ini bukan kebetulan, lalu apa penyebabnya? Menurut teori konflik dari Karl Marx, masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memperebutkan sumber daya. Kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi cenderung memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan berkualitas. Akibatnya, pendidikan bisa berubah fungsi dari alat pemerataan sosial menjadi alat yang memperkuat perbedaan kelas. Di sisi lainnya, Emil Durkheim melalui teori fungsionalisme melihat pendidikan sebagai institusi yang menjaga keteraturan sosial dan mempersiapkan individu untuk perannya dalam masyarakat. Namun pertanyaannya, apakah sistem itu benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi semua? Disinilah teori dan realitas bertemu. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana ketimpangan pendidikan itu benar-benar terjadi. Di beberapa wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, seperti di sebagian daerah Papua dan NTT, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi perjuangan harian. Ada siswa yang harus berjalan berkilo-kilometer melewati jalan tanah, bukit, bahkan sungai kecil hanya untuk sampai ke sekolah. Perjalanan itu bisa memakan waktu 1 hingga 2 jam. Ketika musim hujan, jalan menjadi licin dan sulit dilalui. Berapa dari rumah tadi? Jam 6, Pak. Kenapa berangkat cepat sekali? Jauh dari rumah ke sekolah, Pak. Berapa jauh rupanya dari rumah ke sekolah? 2 jam. 2 jam. Pernah terlambat? Pernah. Oke, kalau misalnya hujan, terus banjir, gimana jalannya? Susah, Pak. Sesampainya di sekolah, kondisi pun tidak selalu mendukung. Beberapa ruang kelas masih berdinding kayu atau papan sederhana. Buku pelajaran terbatas dan harus dipakai bergantian. Keterbatasan guru juga menjadi masalah. Ada sekolah yang hanya memiliki 1 atau 2 guru untuk mengajar berbagai mata pelajaran sekaligus. Akibatnya, proses belajar tidak berjalan optimal. Bandingkan dengan sekolah di kota besar. Di sana, siswa memiliki akses ke laboratorium yang lengkap, perpustakaan modern, perangkat digital pribadi, dan internet yang cepat. Bahkan, banyak yang mendapat bimbingan tambahan atau kursus di luar sekolah. Dari sini, kita bisa melihat bahwa perbedaannya bukan pada kemampuan siswa, tetapi pada akses terhadap sumber daya. Di sekitar kita pun, ketimpangan itu ada loh. Ketika pembelajaran berbasis digital menjadi standar, tidak semua siswa memiliki perangkat atau internet yang stabil. Saat globalisasi bergerak cepat, tidak semua orang bergerak dengan kecepatan yang sama. Sosiologi
mengajak kita berhenti menyalahkan individu. Sosiologi mengajak kita melihat pola, bahwa perbedaan ini berkaitan dengan struktur sosial, kondisi ekonomi, dan perubahan sosial yang tidak merata. Dengan sudut pandang ini, kita belajar berpikir lebih kritis terhadap fenomena sosial yang kita hadapi setiap hari. Dari pembahasan ini, kita memahami bahwa ketimpangan pendidikan bukan sekedar perbedaan fasilitas, tetapi bagian dari struktur sosial dan stratifikasi dalam masyarakat. Melalui teori konflik, kita melihat bagaimana penguasaan sumber daya mempengaruhi akses pendidikan. Melalui teori fungsionalisme, kita diingatkan bahwa pendidikan seharusnya menjadi alat keteraturan dan kesempatan bagi semua. Karena itu, solusi tidak cukup hanya pada individu. Diperlukan pemerataan fasilitas, distribusi guru yang adil, serta akses teknologi yang merata. Melihat melalui kacamata sosiologi membuat kita sadar, pendidikan bukan hanya soal belajar di kelas, tetapi tentang keadilan sosial. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita akan membiarkan perbedaan itu terus ada, atau mulai peduli terhadapnya?